Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya Nur Ikram NIM 230701943 dan rekan-rekan saya Paulinda Nur Azizah NIM 230701947 dan Irma Sofatul Muna NIM 230701948. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai perbedaan individu, gaya belajar, dan prestasi belajar. Yang pertama, perbedaan individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Perbedaan individu atau individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualist instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar, yakni kemampuan dasar bawaan, dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Perbedaan individu dalam ranah psikologi adalah mengkaji dan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara individu. Pembahasan dalam psikologi kepribadian yang membahas tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan secara psikologis antar individu dalam lingkungan sosialnya. Perbedaan individu dalam pendidikan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam satu kelas. Materi yang selanjutnya yakni gaya belajar. Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Gaya belajar adalah kunci mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika menyadari bahwa bagaimana seorang menyerap dan mengolah informasi, belajar dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Setiap anak atau peserta didik memiliki cara belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar atau learning style diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Di sini macam-macam gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual yakni gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar visual ialah mudah untuk memperoleh pengetahuan terhadap apa yang dilihatnya. Karakteristik lainnya yakni lebih suka membaca, teliti, dan menyukai metode demonstrasi serta kurang menyukai metode ceramah. Yang kedua,
gaya belajar auditorial, yakni gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar auditorial ialah mudah untuk memperoleh pengetahuan terhadap apa yang didengarnya. Karakteristik lain yaitu sulit menulis tetapi mudah bercerita, senang bersuara keras ketika sedang membaca, lebih suka gurauan daripada membaca buku, dan menyukai metode ceramah. Yang ketiga yakni gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini yakni gaya belajar yang lebih menekankan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ialah suka mengerjakan sendiri atau praktek langsung, banyak bergerak ketika membaca menggunakan jari sebagai petunjuk, menyukai permainan yang menyibukkan dan ingin selalu melakukan sesuatu. Nah, dengan adanya 3 gaya tersebut, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didik sehingga dapat memberikan layanan kepada mereka sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dengan demikian, masing-masing peserta didik dapat belajar dengan optimal. Materi yang ketiga di sini yakni prestasi belajar. Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 2 kata, yakni prestasi dan belajar. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan seorang atau kelompok yang telah dikerjakan, diciptakan, dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan bekerja. Sedangkan belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin pada seseorang sehingga akan mengalami perubahan secara individu, baik pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga di sini dapat disimpulkan yakni prestasi belajar adalah kecakapan nyata yang diukur yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dengan objek belajar. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Sebelumnya telah kita pahami dari kelompok yang presentasi sebelum kami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar akan mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Merson U. Sanggalang dalam Tulis TU tahun 2004 halaman 78 sampai 81, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 6. Yang pertama inteligensi, yang kedua minat dan bakat, yang ketiga motif, yang keempat gaya belajar, yang kelima lingkungan keluarga, dan yang keenam lingkungan sekolah. Inteligensi di sini kecerdasan siswa memberikan pengaruh terhadap pencapaian suatu prestasi. Siswa yang cenderung memiliki inteligensi tinggi akan cepat dalam memahami suatu materi yang diberikan sehingga prestasi yang diperoleh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang memiliki tingkat inteligensi rendah. Yang kedua, minat dan bakat. Siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Bakat siswa akan mempengaruhi prestasi. Misalnya, siswa memiliki bakat atlet, maka akan menunjang prestasi di bidang olahraga. Selain bakat, minat pun memberikan pengaruh terhadap prestasi. Siswa akan cenderung berprestasi pada apa yang telah menjadi minat mereka. Misalnya saja, siswa yang memang menaruh minat pada mata pelajaran matematika, maka akan cenderung berprestasi di bidang matematika karena itu telah menjadi minat mereka.
Yang ketiga yakni faktor motif. Motif akan mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Siswa memiliki motif yang tinggi cenderung akan mampu mencapai prestasi yang tinggi pula, karena ada dorongan yang kuat dari dalam dan dari luar dirinya. Faktor yang keempat di sini yakni gaya belajar. Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh cara belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar. Siswa yang belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya akan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang belajar dengan tidak memperhatikan kecenderungan gaya belajarnya sendiri. Selanjutnya faktor yang kelima, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga di sini merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh kepada anak dalam mencapai prestasi belajar anak. Suasana keluarga yang harmonis, hubungan dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Faktor yang keenam, yakni lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua anak setelah keluarga. Hubungan antar pendidik dan siswa, hubungan antara siswa, saran sekolah, cara guru mengajar turut mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Di sini sedangkan menurut Slamento, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara umum pada garis besarnya meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern di sini akan dibahas mengenai dua faktor, yakni mengenai faktor jasmania dan faktor psikologis. Dalam faktor jasmania mencangkup yakni faktor kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologis mencangkup inteligensi, perhatian, minat dan bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Yang kedua yakni faktor ekstern. Faktor ekstern ini dibagi menjadi tiga faktor, yakni faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Di sini faktor dari keluarga mencangkup bagaimana cara orang tua mendidik, relasi atau hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, di mana itu semua akan mempengaruhi belajar. Faktor ekstern yang kedua yakni faktor sekolah. Faktor sekolah di sini mencangkup metode mengajar, metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah dan tugas rumah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung. Nah, fasilitas di sini juga akan memberikan pengaruh kepada siswa mengenai prestasi belajar siswa. Faktor ekstern yang ketiga, yakni faktor masyarakat. Faktor masyarakat di sini mencangkup yang pertama, yakni kegiatan dalam masyarakat. Yang kedua, teman sebermainan atau teman bermain. Yang ketiga, segala bentuk sosial dalam masyarakatan. Nah, jadi berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern di sini berkaitan dengan segala hubungan dengan diri siswa itu sendiri yang berupa motivasi, minat, bakat, kepandaian, kesehatan, sikap, perasaan, dan faktor pribadi lainnya. Sedangkan faktor
ekstern, faktor ini berhubungan dengan pengaruh yang datang dari luar dirinya, yang mana berupa sarana dan prasarana, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Materi yang selanjutnya yakni hubungan gaya belajar dengan prestasi belajar. Sebagaimana kita ketahui, belajar itu membutuhkan konsentrasi. Apabila kita dalam belajar tidak berkonsentrasi, maka akan sulit bagi kita untuk menerima pembelajaran itu. Nah, belajar membutuhkan konsentrasi dan juga situasi dan hubungan dengan gaya belajar. Jika mengenali gaya belajar, maka dapat mengelola pembelajaran pada kondisi apapun, di mana, kapan, dan bagaimana cara pembelajaran yang baik dan efektif. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Di sini, menurut Gunawan tahun 2004 halaman 139, menurut hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang paling dominan saat mengerjakan tes, maka akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Nah, siswa harus mengenali bagaimana gaya belajarnya sendiri agar mudah untuk menerima pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mengenali gaya belajar siswanya, juga agar nanti guru bisa mempersiapkan strategi yang cocok untuk diajarkan, khususnya pada mata pelajaran yang diampunya. Mengenali gaya belajar sendiri belum tentu membuat menjadi lebih pandai, tapi dengan mengenali gaya belajar akan dapat menentukan cara belajar yang efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti akan dilanjut pada grup WA. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.